Galina. Saya Astrid Silva Ivanika. Saya Latifah Briana Putri. Kami dari Universitas Ahmad Dahlan di sini akan menjelaskan produk unggulan kami, yaitu dessert Rabozen. Apa sih dessert Rabozen itu? Apa sih menariknya? Yuk kepoin. Nah, saya akan menjelaskan planning dessert Rabozen. Dalam usaha ini, strategi yang digunakan adalah menjual dessert box Oreo dengan berbagai varian topping seperti topping Oreo, kacang, dan keju. Rabozen Dessert telah menarget konsumen dari kalangan muda hingga kalangan tua. Usaha ini telah dirintis sejak owner tersebut masih duduk di bangku SMK pada tahun 2019. Dessert Rabozen ini dirintis dalam sistem pre-order atau pesan terlebih dahulu, dan salah satu fokus usaha ini adalah menyajikan tampilan berbeda dan rasa yang lezat untuk dapat bersaing dengan makanan-makanan modern lainnya. Kami berencana mengembangkan usaha ini dengan menghadirkan berbagai varian menu terbaru seperti yang ada di gambar dan dengan target pemasaran yang luas, yaitu dalam jangka pendek menghadirkan produk kepada para konsumen secara langsung dan para reseller untuk dijual kembali. Toko dessert Rabozen ini akan melakukan pendekatan pemasarannya dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan juga endorsement. Endorsement ini kami tidak akan salah memilih karena kami akan memilah-milah endorsement yang akan memberikan feedback yang banyak kepada kita. Tentunya seperti influencer yang terkenal dan budget yang murah. Lalu saya akan menjelaskan planning aspek rencana operasi dessert Rabozen. Nah, untuk jenis produk usahanya, yaitu usaha ini memproduksi dan menjual dessert dalam box dengan bahan baku yaitu susu, tepung, telur, gula, coklat, vanili, dan biskuit. Untuk bahan-bahannya kami akan menggunakan bahan-bahan premium dan murah. Untuk jumlah produk yang dibuat, untuk sekarang kami memproduksi dessert dalam seminggu hanya sekali karena pre-order, tetapi kedepannya kami akan memproduksi dessert setiap hari. Untuk waktu kegiatan produksi, nah dalam seminggu kami memproduksi rata-rata sekitar 25 box. Kira-kira dalam sebulan memproduksi 100 box. Nah, untuk kedepannya, jika bisnis sudah berkembang, kami akan memproduksi produk dessert dalam sehari 25 box. Jika bisnis berkembang sangat pesat, kami akan memproduksi dessert box dalam sehari 100 box. Untuk jumlah tenaga yang dibutuhkan, nah jumlah tenaga ini tergantung dari produk yang akan kami produksi. Kami akan merekrut beberapa tenaga kerja setelah bisnis ini berkembang, mulai dari admin sosial media yang akan mengembangkan pemasaran kita di bidang marketplace, dan merekrut beberapa karyawan untuk menjaga outlet bisnis kita. Lalu planning pemasaran. Untuk planning pemasaran ini, kami memakai beberapa strategi, yaitu segmen pasar. Nah, target konsumen kami yaitu masyarakat di daerah kami, dari semua golongan, baik usia muda hingga usia tua. Lalu untuk strategi pemasaran, mengembangkan bisnis atau usaha itu dalam penjualan dan pemasaran pastinya harus membutuhkan strategi yang baik dan tepat. Nah, kami akan memberikan beberapa strategi dalam bisnis ini, yaitu yang pertama memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Lalu yang kedua, melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan menetapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. Lalu yang ketiga, memilih tempat penjualan atau pemasaran yang strategis. Lalu yang terakhir, menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Nah, untuk strategi promosi, kami akan melakukan berbagai strategi promosi seperti memasang papan nama usaha atau banner di depan tempat usaha, mempromosikan produk usaha kepada para masyarakat atau orang terdekat, lalu mempromosikan produk usaha kepada para influencer, dan
dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh pelanggan, lalu mendaftarkan usaha atau bergabung dalam Shopee Food untuk merchant, lalu mendaftarkan usaha atau bergabung dalam partner GoFood dan GrabFood. Selanjutnya, menggunakan akun Instagram, Facebook, atau Marketplace untuk bisnis dan mengembangkan akun tersebut dengan cara membuat konten-konten tentang produk kita semenarik mungkin, lalu menambahkan lokasi atau tempat usaha ke dalam Google Maps. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organizing yang dilakukan di dalam bisnis kita nanti. Nah, dalam usaha ini masih belum ada struktur organisasinya karena ya memang usaha ini masih planning. Lalu bisnis ini jika berkembang nanti kami akan membuat susunan organisasi yang nantinya sangat penting untuk bisnis usaha kami. Maka sementara ini usaha Dessert Box ini masih saya sendiri yang menjalankan. Lalu untuk kedepannya, jika bisnis ini berkembang, saya akan merangkai susunan organisasi dari saat ini. Lalu susunan organisasi tersebut yaitu untuk penanggung jawab, saya akan menjadi penanggung jawabnya. Lalu untuk pengolah makanan ada 3 karyawan yang menjadi bagian produksi. Lalu adminnya ada 2 karyawan, bagian admin online dan bagian sosial dan bagian offline. Lalu untuk marketing ada karyawan yang sebagai admin online untuk mengatur sosial medianya, sosial media kami seperti Instagram. Untuk actuatingnya dalam pelaksanaan penjualan Dessert Box ini telah terkoordinir walaupun hanya dijalankan oleh saya sendiri. Tetapi suatu saat nanti jika bisnis ini berkembang, kami akan merekrut beberapa karyawan untuk membantu mengembangkan bisnis kami. Dalam perekrutan karyawan tersebut, kami berusaha untuk memilah karyawan yang sesuai dengan keahliannya untuk membantu mengembangkan bisnis kami. Untuk controllingnya, penerapan controlling dalam usaha ini adalah dengan menjalin silaturahmi kepada pelanggan dan selalu membantu pelanggan-pelanggan akan kepuasan produk kami, serta selalu mengontrol standar produk kami dengan baik. Lalu kami juga akan menginovasikan produk kami agar tidak membuat pelanggan bosan, serta memberikan berbagai giveaway kepada pelanggan setia kami. Dengan adanya planning ini, kami yakin pelanggan akan puas dengan pelayanan kami, dan kami meminimalisir atau atas pengurangan pelanggan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam bisnis ini. Untuk strateginya, ada strategi strength opportunities atau kekuatan kesempatan. Strateginya itu membuat planning untuk dapat bekerja sama dengan pemilik dan pengembang bisnis dessert lainnya agar dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya serta menemukan kelebihan dan kekurangan dari produk yang kita buat melalui saran dan kritikan dari pebisnis lain. Lalu di sini juga ada strategi weakness opportunities atau kelemahan kesempatan. Strateginya itu mendapatkan kesempatan yang lebih dalam atau mengetahui kelemahan dan kelebihan dari produk lain, sehingga kita bisa mengembangkan lebih baik lagi produk terbaru kita untuk selanjutnya. Lalu kelemahan dari sisi kita yaitu ide kita diambil dan dikembangkan oleh produk mereka juga. Lalu strategi threats and weakness, ancaman dan kelemahan. Ancaman seperti banyak produk yang sama atau sejenis. Biasanya konsumen itu berbeda-beda seleranya. Biasanya konsumen kecenderungan memilih harga relatif lebih murah dengan rasa yang standar, namun memiliki banyak variasi dibandingkan dengan harga yang lebih mahal hanya 1 atau 2 variasi saja. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan tentang bisnis kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan itu dapat dipahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.